Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Walau ikhtalafal warasatu fis salasati au duniha au aksara aw ittafaqu ala saubin wahidin au kana fihim mahjurun alaihi kupina wujuban bisalasati. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada kali ini masih terkait tentang mayit yang meninggal dunia setelah dimandikan, maka ada lagi kewajiban dikafani. Kemarin disebutkan bahwa mayit baik laki maupun perempuan, baik yang sudah balik maupun yang belum balik, itu wajib dikafani fi salasati aswabin. Begitu yang kemarin ya. Ya, jadi ada 3 ya lembar pakaian. Lembar pertama, kemudian lembar kedua atau lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Ini manakala ghalib umumnya, yang memang dia enggak punya utang dari hartanya, artinya ya dia enggak punya wasiat-wasiat yang lainnya. Nah, itu umumnya ghalibnya kalau ada orang meninggal dunia baik laki maupun perempuan, kemudian wajib dikafani dengan 3 lembar kain. Nah, sekarang timbul masalah. Kata Imam Nawawi begini, kalau seandainya ada perbedaan pendapat di antara ahli waris, itu al-warasa itu jamak daripada waris warosah, ya, jadi jamak taksir namanya. Jadi kalau terjadi perbedaan pendapat di antara para ahli waris terkait tentang apakah dia itu harus 3 lembar ataukah kurang dari 3 lembar, 2 atau 1, au aksara atau lebih, 4 atau 5. Ada perbedaan nih di antara para ahli warisnya. Awit tapaku ala saubin wahidin, atau mereka sepakat 1 lembar saja. Au kana fihim mahjurun alaih, atau adalah pada mereka itu ada yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu artinya dia ditahan, nggak boleh mentasarufkan hartanya. Kan ada beberapa orang yang memang kalau menurut syariat agama itu ada yang mahjur alaih, seperti orang yang sapih, orang yang tidak pandai menggunakan mata uang, dia kagak paham, bodoh, maka dia mahjur alaih. Ya, jadi kalau berbelanja itu dia tidak boleh kecuali didampingin sama walinya, itu namanya mahjur alaih. Atau orang yang muflis. Muflis itu artinya orang yang utangnya lebih banyak kebanding daripada apa? Hartanya. Itu muflis, orang yang pailit. Nah, ini orang yang muflis, orang yang pailit, yang hutangnya memang di mana-mana banyak. Kalau dihitung-hitung kekayaannya lebih banyak utangnya. Jadi kalau kekayaannya dijual semuanya, miliknya dijual semua, tidak bisa untuk membayar utang-utangnya. Ini juga termasuk mahjur alaih. Jadi dia ya untuk mentasarrufkan hartanya harus dibatasi, nggak boleh sembarangan. Nah, itu mahjur alaih namanya. Nah, itu bagaimana kalau kondisinya seperti itu? Kupina ujuban bisalasati, tetap wajib mayit dikafani, dibungkus dengan 3 lembar kain. Ya, jadi kalau seandainya ada perbedaan pendapat ya di antara para ahli waris, ada yang bilang 1 lembar aja, ada yang bilang lebih dari 3 lembar, 4, 5, nah, ada lagi yang bilang 3. Nah, itu bagaimana? Maka disepakati hukumnya tetap wajib 3 lembar pakaian. Walahum az-ziyadatu 'alaiha, dan bagi mereka boleh menambahkan atas 3 lembar tadi, illa in kana fihim mahjurun alaih, kecuali kalau memang pada mereka itu ada orang yang mahjur alaih, yang memang dia tahan di dalam mentasarufkan hartanya. Jadi kalau udah 3, kemudian ada lagi kesepakatan tambahinlah, ya misalnya 4 atau 5, itu ada satu pendapat dibolehkan.
kecuali kalau memang dia masuk dalam kategori mahjur alaih, nah itu nggak boleh. Awih talapal warasatu, atau memang ada perbedaan pendapat, ambil yang 3 aja udah. Kalau ada perbedaan yang 1 3, yang 1 5, yang 1 lembar, udah ambil yang 3 aja. Wal ghuramaul mustaghrikuna fi sairil aurati wal badani kupina bisatiril badani. Dan begitu juga ya orang-orang yang memang ada utangnya, yang memang dia ya, hidupnya penuh dengan hutang-hutang, tenggelam dengan hutang-hutang, pada menutup aurat dan badan. Kupina dikapani bisatiril badani, dengan yang bisa menutupi badannya. Jadi auratnya, badannya harus tertutup. Li'anau hakkuh, karena itu haknya mayit. Jadi mayit ketika meninggal dunia punya hak. Apa haknya? Auratnya, badannya mesti ditutupin. Alaihim, atas mereka. Wa yusannu kaunul kapani min magsulin, dan disunnahkan kondisi kain kapannya itu min magsulin, dari yang sudah dicuci. Ya, labisin, udah dipakai. Yang bagus tuh kain kapan sebenarnya yang udah dicuci, yang udah dipakai. Tapi kalau kita nggak umum tuh ya, kain kapan pasti kain yang baru dan belum ada yang pakai. Iya kan? Belum ada yang pakai nggak? Belum. Ya, kalau disuruh pakai nggak ada yang mau. Ya. Nah, seperti itu. Sebenarnya kain untuk membungkus mayit yang bagus, yang pernah dicuci, yang pernah dipakai sama orang yang tadinya masih hidup tuh. Sebelum dia meninggal dia hidup, disuka tuh dengan pakaian tersebut, itu kalau bisa. Makanya ada yang mengajarkan di samping kain kapan yang memang baru, nanti lapisannya ada ya pakaian yang memang disukainya, yang biasa dipakainya, yang udah dicuci. Nah itu biasanya seperti itu. Wamin kutnin, dari kain katun. Wamin siabin, dari pakaian. Pokoknya 3 lembar itu terdiri dari itu tuh semuanya. Ya, jadi enggak mesti yang baru semuanya, kain kapan semuanya. Nah sementara pakaiannya yang pernah dia pakainya, yang udah pernah dicuci, enggak digunakan. Padahal itu yang bagus. Apakah itu terbuat dari kain katun ya, ataukah memang dari pakaiannya, siabnya, ya, siabnya sendiri. Warnanya apa yang bagus? Bidin, putih. Bid ya itu jamak daripada abiyad. Abiyad, bid. Kalau aswad, sud. Ya, seperti itu. Ya, jadi bid, nah itu artinya yang warnanya putih-putih. Makanya rata-rata yang namanya kain kapan warnanya apa? Putih. Jarang kita lihat yang warnanya merah. Ya, gitu. Rata-rata putih. Ya, itu memang sunnahnya seperti itu. Wa man kafana minaz zakari wa ghairihi bisalasatin, maka siapa-siapa yang membungkus ya baik itu mayitnya laki maupun perempuan dengan 3 lembar, fal abdul fiha, maka yang paling bagus ketika dibungkus dengan 3 lembar kain kapan tadi, bihaisu takunu kuluha lapa ipa mutasawiyatan, kalau bisa ukurannya lipatan-lipatannya sama, tulan wa ardon, baik panjang maupun lebarnya. Ta'khuzu ay ta'ummu kulla wahidan minha, yang bisa menutupi tiap-tiap satu daripada 3 lembar tadi, ay salasati jami al badani, menutup semua badannya. Jadi 1 lembar udah nutup yaitu badannya, 2 lembar ya udah nutup. Kalau seandainya 1 aja udah nutup, yang kedua ya nutup juga, ketiga ya sama. Jadi ukurannya panjang maupun lebarnya antara lipatan pertama atau yang kedua maupun yang ketiga sama. Nah, bagaimana samanya? Diharapkan supaya 1 lembar saja itu sudah menutupi seluruh badannya. Kemudian dijelaskan lagi di sini, laisa fiha, tidak ada di dalam 3 lipatan lembar kain kapan tadi, aisalasati gomisun wala imamatun, yang tidak ada gamis dan tidak ada imamah. Ya, jadi tidak ada gamis, tidak ada imamah.
lirrajuli bagi orang laki-laki. Wa hadza dan ini huwal afdalu yang paling afdal fi haqi pada haknya. Wala izara wa khimara dan tidak ada ya kain maupun kerudung lil mar'ati. Boleh aja bacanya wala izarun wa khimarun boleh. I'lam annala tansibun nakirah bi ghairi tanwinin. Nah itu nanti ada syarat-syaratnya kalau berulang-ulang boleh aja. Ya, la haulun wala quwwatun boleh. La haula wala quwwata boleh. Ya, jadi kalau kita belajar ilmu nahwu nanti kita bisa lihat bab la. Nah di sini boleh. Ya, la izara ya boleh. Atau wala izarun wa khimarun. Jadi kalau untuk laki-laki dari 3 lipatan tadi tidak di situ ada gamis juga tidak ada imamah. Kalau untuk perempuan 3 lembar tadi di situ tidak masuk izar dan tidak masuk apa? Khimar. Wa in kupina zakaru fi khamsatin. Nah kalau mayitnya laki-laki kemudian dibungkus dengan 5 kain kapan, 5 lembar, fahiyas salah satu mazkurah, maka 3 yang udah disebutkan. Kalau 3 tadi sama dah tuh. Lipatan pertama, lipatan kedua, lipatan ketiga udah kain kapan murni. Nah kemudian nanti tambahannya kalau dia mau 5 baru ditambahin dengan gamis, ditambahin dengan imamah. Jadi 5 tuh. Kalau ada gamisnya, kalau ada imamahnya, berarti semuanya ada berapa? Ada 5 lembar. Lembar pertama kain kapan khusus, lembar kedua sama, lembar ketiga sama. Itu ukurannya panjang lebarnya kalau bisa sama. 1 lembar sudah menutupi ya aurat dan badannya mayit. Nah kalau seandainya dia pengen tambahin lebih dari 3 lembar, 5 contohnya, maka yang keempat dan yang kelima itu adalah gamis plus imamah. Itu namanya 5. Ya, kalau 3 udah nggak usah dimasukin gamis, tidak usah dimasukin apa? Imamah. Tapi kalau mau 5 lembar masukin gamis plus imamah. Itu bagi orang laki-laki. Itu yang dimaksud begitu. Ya, jadi ditambahkan tuh ya gamis satirun yang bisa menutupi lijami'il badani bagi semua badannya. Kagomisil hai seperti gamis yang dipakai waktu hidup. Ya, seperti gamis yang dipakai pada waktu hidup. Dia waktu hidupnya suka pakai gamis yang mana tuh? Nah itu dipakaikan aja. Ya itu lipatan yang keempat. Nah nanti terakhirnya ya baru pakai imamah. Lakin bila jaibin, kalau bisa jangan pakai kantong. Gamis yang kantongnya udah diilangin. Kalau bisa jangan pakai kantong. Wahwasyakun nazilu ala sadri, yaitu satu kantong yang memang tempatnya posisinya di dada. Kan biasanya orang kalau pakai gamis buat ada kantongnya. Nah ketika mau dipakaikan untuk ya kapan, kalau bisa jangan pakai kantong. Wabila kamin, dan juga nggak ada kamnya, ya lengannya, jadi dibesarkan aja. Nah tambah satu lagi, wa imamatun, tambah imamah. Imamah itu artinya ngelis, ilis gitu. Itu imamah. Orang yang disebut imamah kan itu ya ngelis. Kalau dipakai di sini nih namanya bukan imamah, namanya rida. Ya ridaan. Ya sorban tuh yang dipakai untuk selendang, nah itu ridaan. Jadi ada imamah, ada rida. Kalau kita sholat boleh dua-duanya itu sunnah. Imamah sunnah, rida juga sunnah. Sampai-sampai di dalam kitab Muhazzab Imam Nawawi juga menjelaskan tuh. Kalau kita sholat pakai imamah atau pakai sorban selendang begini, itu pahalanya bedanya jauh dengan orang yang sholat nggak pakai imamah atau nggak pakai sorban seperti ini. Ya, bandingannya sampai 70 kali. Nah, makanya kata Imam Nawawi di dalam kitab tersebut, kalau seandainya ada orang sholat sorban kagak ada, pakaian tambahan kagak ada tali rapia, pakai tali rapia taruh di lehernya. Ya, jadi di lehernya itu taruh aja tali rapia. Nah seperti itu. Begitu disunahkannya kita ada tambahan pada saat lagi sholat.
Nah, jadi kalau istilah imamah itu ngelis, ya. Tapi syaratnya li ghairi muhrimin, bagi mayit yang bukan dalam keadaan ihram ketika meninggal dunia. Kalau dalam keadaan ihram meninggal dunianya, kepalanya kagak boleh diapain? Ditutup. Sehingga nggak boleh pakai imamah. Karena kalau pakai imamah berarti sama aja nutupin apa? Kepalanya. Itu begitu. Ini dikecualikan bagi orang yang bukan lagi ihram meninggal dunianya. Baik ihram haji maupun ihram umroh. Itu muhrim namanya. Tahtal lafaifi, di bawah, yaitu lipatan-lipatan yang 3 tadi. Kama fa'alahu ibnu Umar, sebagaimana dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Ini ada, kita bisa ngambil dalilnya. Ya, jadi kalau ada orang meninggal dunia dipakaikan gamis, dipakaikan imamah, dalilnya yaitu pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar begitu. Ya, biwaladin lahu, dengan anak yang dia milikinya. Begitu. Kan ada yang bilang udah 3 lembar aja. Nah seperti itu. Nah sekarang kalau ditambahin 5. Yang 5 itu apa? Yang pertama gamis, yang kedua imamah. Emang pernah dilakukan? Memang Nabi enggak. Kalau Nabi nanti ada, ya kita akan sampai bahasannya. Tapi ini dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kan sahabat Nabi. Nah berarti boleh. Kita kan boleh mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah, boleh juga oleh sahabat-sahabat Nabi, baik khulafaur rasyidin, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, maupun sahabat-sahabat Nabi yang memang beliau itu termasuk mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Nah ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Umar punya anak namanya Abdullah, dikenal dengan Ibnu Umar. Ini sahabat juga. Ya, sama juga Abbas. Abbas punya anak namanya Abdullah bin Abbas. Abbas sahabat Nabi, di samping paman Nabi. Nah punya anak, itu pun masih masa dengan Rasulullah, sehingga anaknya Abdullah bin Abbas juga disebut sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As. Tuh, jadi nama Abdullah banyak banget itu. Ya, makanya ada Ibnu Umar, ada Ibnu Amr, ada Ibnu Mas'ud, ada Ibnu Abbas. Pakai Ibnu semuanya. Ini namanya kunyah. Ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin As. Jadi ada Umar, ada Amr. Kalau di dalam kitab kita bacanya gimana bedainnya Umar dengan Amr? Kalau Umar udah cukup ain mim ro. Tapi kalau Amr di dalam kitab-kitab tulisannya ain mim ro, ada apa? Waw. Jadi kalau ada ain mim ro waw berarti bacanya apa? Amr. Amr bin As berarti. Karena di sahabat Nabi itu ada Umar, ada Amr. Jadi Umar bin Khattab, Amr bin As. Kalau Amr bin As itu yaitu sahabat yang pernah menaklukkan kota Mesir. Sehingga Amr bin As itu pertama kali yang menjadi gubernur di Mesir. Itu zamannya zaman sahabat Umar bin Khattab. Pada khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, itu Islam sudah mulai meluaskan daerahnya. Udah bisa masuk kemana? Ke Mesir. Ya, itu jadi Mesir ditaklukkan oleh Islam zamannya Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang menaklukkannya di bawah? Yaitu pimpinan Amr bin As. Makanya Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Tuh, ada masjid besar di Mesir, namanya Masjid Amr bin As. Ya. Jadi masjid Amr bin As namanya. Nah kalau Abdullah bin Abbas itu sebelum meninggal dunia pindah ke tanah halal, bukan tanah haram, ke Taif. Taif itu termasuk tanah halal. Ya, dipindah ke tanah halal, lalu dia buat rumah di sana, kemudian meninggal pun wafat di sana di Taif.
Ada masjidnya besar, namanya Masjid Abdullah bin Abbas di Taif. Jadi ada masjid dan ada makomnya. Ya, kalau makomnya di sana emang kagak ditandain seperti kita di sini. Ya, tapi sekarang udah banyak yang berziarah. Dulu awal-awal ketika saya ziarah ke makam sahabat Abdullah bin Abbas, nggak boleh. Kita kalau ngangkat tangan aja udah dibilang haram. Ya berdoa ngangkat tangan haram. Tapi sekarang udah enggak. Ya, jadi udah banyak yang pada ziarah ke sana, kita mau tahlil pun udah nggak ada yang larang sekarang. Ya, kalau di sana kan, ya Allah, kita ya di Baki aja pengen baca tahlil, ya kita pengen ya namanya tahlil, angkat tangan untuk askar udah liatin aja, diusir kita, haram. Nah, begitu, ya udah begitu aja. Makanya kita ngumpet kalau ziarah begitu, ya ada askar kita diem lagi, nggak ada askar kita lanjutin lagi, itu begitu. Sama di makam Nabi, kalau di Kubah Hijau tuh kalau kita kumpul, kita berdoa, ngangkat tangan, wah udah haram aja diusir. Seperti itu. Ya. Tapi di Jabal Uhud sekarang udah nggak dilarang. Ya, di Jabal Uhud itu walaupun kita baca tahlil, baca apa, ya udah nggak dilarang. Karena udah banyak mungkin. Dibosan kali ngelarang mulu. Nah, seperti itu. Kalau dulu di Jabal Uhud juga pada saat kita ziarah ke makam ya syuhada Uhud, Sayyidina Hamzah, ya itu sama. Ya enggak boleh. Dibilang udah Allahumma ighfir lahum warhamhum, pulang udah begitu aja. Ya, kalau kita ngangkat tangan, kita baca ini, baca itu, udah enggak boleh. Tapi sekarang ya udah dibolehkan. Cuma kalau di Baki tetap dijaga banget itu. Askarnya banyak banget masalah di Baki. Nah, seperti itu. Nah, ini ya jadi sahabat Abdullah bin Umar melakukannya seperti itu. Wal abdalu min zalika, dan yang paling abdal dari apa yang demikian itu lipapatani, yaitu ada dua kain atau dua lembar, wa izarun ditambah izar, wa komisun kemudian tambah gamis, wa imamatun ditambah imamah. Ada juga yang bilang ya dua lipat kain kapan, kemudian ditambah izar, ditambah gamis, ditambah imamah. Jadi berapa? Jadi 5. Kalau tadi kan ya 3 lipatan kain kapan, ditambah gamis, ditambah apa? Ditambah imamah. Satu pendapat lagi bilang yang abdolnya 2 lembar kain kapan, tambah izar, tambah komis, tambah imamah. Bahwa abdolu minas salasati, itu yang dimaksud lebih abdol dari yang 3 lembar ma'al komisi wal imamah, kebanding daripada gamis dengan imamah. Jadi tinggal pilih ya 3 yang wajib. Nah kalau udah 3 mau 5. Nah 5 itu bisa tambah gamis sama imamah, atau boleh juga 3 lipat kain kapan, tambah izar, tambah komis, tambah ya imamah. Wa in kanal iktisaru ala salasati, kalau seandainya mau diringkas lagi, seandainya mau 3 lembar saja, huwal abdalu, itu yang paling abdal fi haqqiz zakari, pada hak orang laki-laki. Bahkan kata Imam Nawawi ada satu pendapat, kalau dia mau 3 lembar saja, 3 kain kapan saja, ya pada orang laki-laki itu lebih abdal. 5 rawas syaikhani, karena ada hadis sahih riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Aisyata qalat, sesungguhnya Siti Aisyah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qalat pernah berkata. Nih kata Siti Aisyah, kupina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin. Jadi Nabi Muhammad dibungkus dengan kain kapan pada saat wafat fi salasati aswabin yamaniyah, yaitu 3 lembar kain pakaian dari Yaman. Tuh, jadi begitu kata Siti Aisyah cerita. Ya, makanya kalau ada yang ngamalin 3 lembar, nah ini hadisnya. Riwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tapi kalau 5 lembar ada juga riwayatnya. Ya, itu nggak apa-apa, silahkan aja. Kalau yang
3 lembar ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwasanya Siti Aisyah itu pernah berkata, Rasulullah saat wafat dikafani dengan 3 lembar pakaian. Dari mana? Made in Yaman. Ya, itu. Jadi buatan dari Yaman. Jadi Nabi emang banyak pakaian-pakaian yang suka dari Yaman. Nah, begitu. Nah, sampai ya kenapa Nabi ketika wafat dibungkus dengan kain kapan pakaiannya dari Yaman? Karena memang Nabi dalam hidup dan kehidupannya suka tuh pakai pakaian dari Yaman. Ya, dari Yaman di sana tuh Nabi begitu. Ya, makanya di sini diceritakan dalam hadis ini ya fi salasati athwabin yamaniyah. Ya, jadi Nabi ketika dibungkus saat wafat kain kapannya pakaian Nabi 3 lembar yang terbuat dari Yaman. Bidin, warnanya putih. Nah, makanya sampai sekarang kain kapan warnanya apa? Putih, karena memang Nabi saat itu dikafani ya dibungkus dengan kain yang warnanya putih. Ya, pakaian yang disukai Nabi itu dari Yaman. Laisa fiha gamisun wala imamatun. 3 lembar di situ tidak ada gamis, tidak ada imamah. Itu keterangan hadisnya begitu. Tapi kalau yang walimah ditambahin gamis sama imamah ada dari sahabat ya Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar. Wa ziyadatu 'alal khamsatil mazkurati haramun, dan menambahkan atas 5 yang udah disebutkan, 6 misalnya, 7 misalnya. Nah, itu hukumnya haram. Udah paling banyak 5 lembar aja. Gitu. Jadi 3 kain kapan yang tadi plus ditambah gamis ditambah imamah, udah cukup 5. Bahkan ada yang bilang 3 aja berdasarkan hadis Nabi tadi dari Imam Bukhari, Imam Muslim, Siti Aisyah yang cerita. Nah, sekarang kalau lebih daripada 5 lembar bagaimana? Nah, ini dibilang waziyadatu 'alal khamsatil mazkurati haramun. Redaksinya begitu kata Imam Nawawi. Jadi menambahkan atas 5 lembar yang udah disebutkan di atas hukumnya haram. Alasannya apa? Li'annaha ido'atu malin. Karena itu termasuk menyia-nyiakan harta. Sayang-sayang. Harta ya lebih bagus diberikan ke orang lain. Kita kalau meninggal dunia jangan banyak bawa harta. Ya begitu, makanya kain kapan doang yang dibawa. Yang lain-lain payung aja kagak dimasukin, dibawa pulang ya. Nah begitu. Itu nggak boleh. Idoatul mal haram. Menyia-nyiakan harta. Apalagi sampai emas yang disimpan, dibawa, dimasukin ke dalam kuburan. Ya udah nggak boleh. Itu idoatul mal. Lebih bagus dimanfaatkan, diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah itu tuh prinsipnya begitu. Jadi kenapa lebih dari 5 hukumnya haram? Ya itu termasuk idoatul mal. Termasuk menyia-nyiakan harta. Kama apa dahubnu hajarin, sebagaimana ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami taba'an libni Yunus, mengikut kepada yaitu Imam Ibnu Yunus. Ya, jadi Imam Ibnu Hajar bilang begitu, nggak boleh, haram hukumnya kalau ada orang meninggal dunia kain kapannya lebih dari 5 lembar, hukumnya haram. Begitu kata Imam Ibnu Hajar, dan ini diikuti oleh Imam Ibnu Yunus. Nah nanti baru aukupitatil mar'atu. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علوما نافعة اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.